Halo Budum, selamat datang kembali di Mipo ya. Buat teman-teman mungkin yang kemarin nonton pada bingung Mipo ini apaan? Mipo ya sebenarnya singkatan dari mini podcast, sesimpel itu. Dan masih bersama dengan gua KB dan juga Mas Yabes di sini. Mas Yabes adalah sosok sepuh untuk kita bilangnya media e-sports Indonesia ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ngeliat media-media yang sekarang, terus mungkin orang-orang yang sekarang bekerja di depan atau di balik layar media-media yang besar itu, dulu Mas Yabes pernah bekerja sama dengan beberapa dari mereka. Gimana Mas Yabes kabarnya untuk hari ini? Baik, baik, baik. Alhamdulillah baik ya. Udah mendengar info yang paling panas belum nih Mas Ebes tentang prize poolan ini? Udah dong, udah. Ini yang naik jadi berapa? 3 juta ya? 3 juta US MSC dollar ya? untuk MSC. Karena terakhir kali untuk prize pool tertinggi kalau nggak salah ya Mas Ebes ya, Mm. itu di ajang M5 World Championship. Itu juga hadiahnya sekitar di 800.000 US dollar gitu. Karena sebelumnya MSC beberapa kali 100.000 US dollar, 100.000 US dollar, terus akhirnya mentok di 300.000 US dollar hingga pada akhirnya untuk saat ini ya MSC yang digadang-gadang dulunya tuh kan kayak dibatasi di apa ya, di boundaries lah. Kalau misalkan dia di Southeast Asia aja. Tapi Ya. sekarang semenjak tahun 2023 lebih tepatnya, walaupun brandingannya tetap Southeast Asia, tapi mereka udah mulai nih manggil-manggilin tim dari MENA, tim dari North America, ya kan, terus beberapa kali mungkin ada tim-tim dari Turki juga yang akhirnya mendapatkan slot juga sama seperti di MSC yang sekarang dan rebranding di 2024 menjadi Mid Season Cup. Ini Iya, apakah iya. sebuah rebranding yang tepat ya kan untuk membuat sebuah skema turnamen yang lebih mendunia atau emang bagusnya ya Southeast Asia aja biar nanti Latin Amerika tandingnya di Latin Amerika aja. Gimana, Mas? Kalau brandingnya menurut gua sih ya nggak apa-apa juga ya, karena kalau kita lihat dari apa ya, League of Legends gitu misalnya, itu kan juga ada World sama MSI ya, Mid Season Invitational juga. Nah itu sebenarnya ya, cuman menurut gua tuh apa ya, MSC itu kan sebenarnya udah ikonik dengan Mobile Legend ya. Mhm. Kenapa nggak bikin nama baru aja gitu kan? Jadi biar ada MSC terus sama ya ini yang Mid Season Invitational. Yang gua nggak tahu ya. Oh. Karena kan Iya. kita juga sebenarnya ada lagi MPLI gitu-gitu kan. Terus Mhm. ada ISL gitu. Kenapa nggak yang ini ya bikin bikin lagi aja gitu. MSE-nya tetap. Oh, atau jangan-jangan mereka tuh emang pengen tetap brandingan MSC itu biar ya MSC itu levelnya sama seperti yang udah-udah dan sebelumnya gitu loh, kayak yang dimenangin sama Onyx atau yang udah lewat dari tahun 2017 silam. Jadi emang mungkin brandingan MSC-nya mereka tuh pengen tetap ada, makanya diganti jadi Mid Season Cup Ya, gitu. Mungkin itu sih, Mas. ya mungkin sih ya sebenarnya makanya gue bilang kan sah-sah aja juga ya. Kalau kalau memang mau dilebarkan gitu. Cuman yang lebih menarik sih prize pool sih Be. Emang emang itu ya tadi kan kita sempat ngobrol bentar Ya, ya. ya, ya, ya. Lucu sih kalau kalau gue ya. Aha. Mungkin ini kayak dari si Muntun tuh ke-trigger sama ya kalau beberapa waktu lalu kan si PUBG Mobile tuh Instagramnya kan nyindir-nyindir ya. Kok cuman di sea-sea doang gitu kan. Prize pool kok kecil gitu-gitu. Oh, gue jujur nggak tahu sih kalau yang Ya. itu. Oh Gue jujur, itu kan gue nggak ya. ngikutin sih, gue nggak ngikutin yang itu sumpah. Itu ada. Jadi postingan IG-nya PUBG official, PUBG M official tuh ngomong emang boleh sekeliling dunia ini gitu. Masa cuman di sea-sea aja gitu. Hingga pada akhirnya MSC di ini diadakan di Riyadh, Saudi Arabia, dan Iya. prize poolnya ini yang tertinggi di sejarahnya Mobile Legends Bang Bang, yang mungkin kalau misalkan dibandingkan dengan banyaknya turnamen yang sudah ada 10 tahun, 5 tahun lebih, itu kayaknya masih terlalu jauh. Cuma ya sebagai patokan juga, ini kayak pertama kalinya loh di Mobile Legends Bang Bang tuh hadiahnya segitu gitu loh. Setelah kita tuh mungkin ya nggak nyampe 1 juta US dollar bahkan. Iya. Cuman kalau kalau gue ya misalnya tadi dengan sindiran tadi ada kalau gue nih jadi orang Muntun nih gue balesnya soal konsistensi sebenarnya. Yang sekarang silakan didebat gitu loh. E-sport mobile mana yang bisa ngalahin konsistensi Mobile Legend? Nggak ada, Be. Apalagi develop sih, yang gue suka developnya sih Mas, kayak pelan-pelan loh. Kayak dari Iya, iya, iya. M1 sampai M4 kita nggak kenal sama yang namanya wildcard, tiba-tiba di M5 dikenalkan dengan wildcard. Terus Iya. MSC yang udah-udah juga kayak langsung direct invite, sekarang MSC-nya ada wildcard juga. Itu juga yang mungkin nantinya akan apa ya, sistemnya jadi lebih terbuka juga. Jadi nggak cuma
ada 16 timnya bakal tanding, semuanya udah ada dari MPL ini, MPL itu, enggak, tapi ada juga 8 tim yang nanti akan dipertandingkan di wildcard. Ya mungkin kalau misalkan di beberapa turnamen-turnamen yang udah ada, kayak di berbagai macam divisi juga ada kayak sebutannya last chance qualifier ya kan, atau bahkan mungkin dari open qualifier. Hal-hal seperti itu seharusnya ya udah jadi salah satu cara juga untuk beberapa region yang mungkin nggak punya MPL yang setara atau MDL juga, agar mereka tuh bisa involve juga ke dalam turnamen tersebut. Ya, ya. Sama paling kalau gua tuh kalau ngomong prize pool ya. Jadi ketakutan gua gini loh, Be. Kalau kalau menurut gua nih sekarang ya, e-sport tuh sudah bukan saatnya kayak gede-gedean ego gitu loh. Gede-gedean ego tuh dalam hal tadi nih. Wah, gue bisa bikin di Arab gitu. Gue bisa bikin di New York gitu, apa Los Angeles gitu kan. Tapi harusnya sekarang tuh udah mainnya sustainability gitu kan. Iya ya, ngerti. Dan kita lihat kayak ya dulu lu kan juga anak lama kan, Be. Dulu ada main AoV dapat 7M gitu kan. Ya, sekarang mana AoV gitu kan. Terus yang ya tadi misalnya kayak PMPL gitu. Oke, mungkin grand finalnya bisa sampai di mana, di US di mana gitu. Cuman terakhir PMPL online, Be. Kan Ya, gue ya kan. jujur itu sih, kalau itu sih kayaknya mungkin akan ada spesifik juga sih Mas Yabes. Gue ada rencana itu soalnya, karena Ya, kan melihat Onyx udah tripit nih, ya kan. eh, Kalau yang udah dilihat dari yang kemarin-kemarin, sustainability-nya abis satu tim yang dominasi banget kan, ini kan nanti akan pengaruhnya juga kan. Tapi mungkin ya. itu akan gue sematkan di video yang berbeda. Tapi ngomongin sustainability lagi dan lagi, ada kaitannya juga sama bisnis gitu loh, yang dimana Hmm, kalau kita lihat ya sekarang e-sports nggak sekedar main game, tapi mereka juga yang tercemplung, nggak tercemplung sih, yang ada di dalamnya itu intinya mereka juga harus mengenal bisnis bagaimana e-sports itu bekerja gitu ya. Salah satunya mungkin yang sampai saat ini masih banyak aktif, banyak turnamennya juga, itu yang mungkin harus diperhatikan bagaimana cara dari masing-masing dapur untuk mempertahankan sustainability tersebut. banget, setuju banget. Emang itu jadi penting ya, apalagi kalau ngomong prize pool nih ya. Ini kan kalau menurut gue ya, Hmm. uang itu kan nggak unlimited ya. Hmm. Di mana-mana tuh uang tuh nggak unlimited ya. Kalau menurut gua nih 3 juta ini yang lu bahas di video lu sebelumnya, Be. Itu Hmm. kan ngomong ya, nanti M6 ya. M6 Hmm. mau price pool berapa gitu kan. Itu yang gue pikirkan kan. Ya, dan maksud gua gini, eh kalau kalau kita berkaca ke e-sport lain ya, Hmm. nggak ada jaminan bahwa jumlah prize pool akan apa ya, Bertambah terus. berbanding lurus dengan viewer, B. Oh, I see. Ya kan? Nih, Iya, iya, kalau iya. jumlah penonton game e-sport dengan jumlah penonton terbanyak tuh masih League of Legends kan. Tapi League of Legends itu dikenal bukan karena prize poolnya. Prize poolnya itu ya Hmm. standar. Prize poolnya malah kalau nih gua lagi buka e-sport charts ya. Prize poolnya League of Legends di 2023 itu paling besar cuman 8 juta USD, ya kan? Dia nomor satu nih. Terus cuma nih yang lain Counter Strike itu 20 juta Iya, USD. CS:GO. Do ya Dota 2 yang terkenal paling gede kan kalau ngomong prize pool Dota 2. Cuman ya dia urutan nomor 5 sekarang di 2023 ya dari sisi viewer gitu kan. Viewersnya. Iya. Nah, maksud gua adalah gua masih bingung aja sih kenapa akhirnya jadi sebesar itu gitu loh. Karena uang yang balik lagi kan, uang tuh kan nggak unlimited ya. Malah sebenarnya bisa dipakai buat misalnya jadi ngembangin MPL US gitu kan. Itu kan bisa jadi kayak gitu, Be. 3 juta kan gede ya. Bisa aja dibikin kalau menurut gua nih gini, kayak apa ya? Prestis buat jadi juara dunia tuh kalau di sepak bola kan sebenarnya bukan sekadar prize pool ya. Hmm. Tapi gua loh yang terbaik dari semua negara. Itu kan Ya, prestisnya kan di situ kan. Nah, sebenarnya dari prize berapa 46 miliar ya. Kalau 3 47 juta lah kalau nggak salah. 47 ya. Hmm. Nah, itu kan sebenarnya bisa dipakai buat setahun ngembangin NA gitu kan. Setahun buat MPL Latam kan udah ada ya juga ya. Hmm. Jadi banyakin lagi gitu kan sebenarnya yang bikin apa MPL Europe gitu misalnya. Menurut gua sih itu sebenarnya lebih bikin sustain juga dan ya pride-nya lebih besar lagi, Be. Kalau misalnya anggaplah nanti Filipina menang M6 lagi gitu kan. Hmm. Timnya kan lebih bangga ya. Wah, gue bisa ngalahin tim NA, gue bisa ngalahin tim
Europe Karena gitu-gitu lebih kan. kompetitif misalkan. Iya, karena pesertanya jangkauannya lebih luas gitu kan. Tapi kalau misalkan dilihat-lihat, nggak tahu ya kedepannya akan seperti apa. Kebetulan kan Liga Latam juga kan baru season yang pertama dan mereka pakai sistem baru tuh Mas. Ya, ya. Terus kalau misalkan dilihat dari North America, gue sampai sekarang juga masih mempertanyakan karena mereka tuh turnamennya terpatok di NSCT dengan Mm-mm. paling sistem-sistemnya tuh yang diubah-ubah kayak yang kemarin kan double elimination. Terus season kemarin ya kan lebih tepatnya pas menuju ke M5 itu mereka pakai sistem 3 kali bracket. Jadi mereka tuh nyari siapa yang paling konsisten di 3 bracket tersebut, di 3 turnamen tersebut gitu loh. Kalau misalkan ngomongin soal gimana dampak kedepannya dengan prize pool yang besar ini terhadap perkembangan dari e-sportsnya sendiri. Maksud gue adalah kan orang-orang udah ngeliat nih, wah Mobile Legends Bang Bang besar dengan 3 juta US dollarnya yang mungkin menarik perhatian karena itu menjadi prize pool yang tertinggi bagi gamenya, bukan Mm. keseluruhan ya, karena mau gimana pun prize pool tertinggi kan sampai ada yang berpuluh-puluh ratus miliar rupiah gitu loh, Mm. dan itu Ya. sudah ada gitu loh teman-teman. Tapi ini di Mobile Legends-nya sendiri dan itu mungkin bisa menjadi salah satu pemicu sehingga nantinya setelah MSC 2024, MSC 2025 itu nanti bakal lebih banyak lagi MPL-MPL yang akan ada di luar. Nggak cuma MPL sih, harusnya dari grassroots-nya dulu, entah kayak MDL yang akhirnya Malaysia nggak franchise league, tapi seenggaknya Malaysia punya kayak modelan MDL-nya gitu loh Mas, pelan-pelan. Kayak gitu termasuk juga nggak caranya nanti ke depannya? Nah, itu yang menurut gua tuh apa ya, susah ditebak ya. Apakah ini kan berarti kalau misalnya plannya seperti itu, berarti kan dia dari atas ke bawah, ya kan? Ya. Gedein dulu prize pool dengan harapan nanti mungkin ekosistem di negara-negara lain jadi muncul gitu. Cuman sebenarnya ya balik lagi, apakah itu lebih efektif ketimbang ya udah duitnya buat bangun dari bawah dulu, baru nanti misalnya anggaplah targetnya 2002 berapa 2027 gitu kan, Mm-mm. baru prize poolnya baru segitu ketika sudah misalnya ada region berapa. Kalau di League of Legends tuh setidaknya ada 4 region yang gede kan, NA, Europe, terus Korea sama Tiongkok gitu kan. Hmm. Nah, apakah mau mau kayak gitu, tapi ya sebenarnya balik lagi approach-nya kan bisa beda ya, dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Kalau menurut gue sih susahnya, cuman kalau kalau gue tetap percaya sebenarnya dari bawah ke atas tuh better gitu loh. Karena Wah. karena kalau kalau ini udah 3 juta ya, itu kan gue nggak bayangin sih itu 3 juta bisa buat operational cost dalam setahun tuh juga bisa, Be. Dan Hmm. ini dihabiskan cuman dalam waktu berapa hari gitu kan. Itu yang gua masih sebenarnya tujuannya tuh apa gitu loh. Atau jangan-jangan ya itu adalah sebuah apa ya, clue rebranding yang menandakan kalau pemain-pemain tuh harus lebih profesional di semua waktu. Karena kan kita udah banyak nih Mas di Indonesia terutama yang ngerasain kayak pas MSC males-malesan, kayak maunya fokusnya di season genap, pas season ganjil ya kalau masuk MSC syukur, nggak masuk MSC ya udah kayak gitu loh. Sehingga 3 juta US dollar ini kayak jadi pemicu agar mereka tuh nggak males-malesan, agar mereka tuh ya jauh lebih profesional daripada yang sebelumnya. Yang walaupun seharusnya si pemain ini pun sudah mengetahui di isi kontraknya bahwa dia harus menjaga nama baik, harus mengikuti tata tertib dan segala macam, ya intinya harus lebih profesional. Tapi ya mungkin itu salah satu pemicunya Mas, karena yang udah-udah Mungkin kan mungkin. ya kalau lihat MSC kan ya bawaannya oh ini mah nggak kayak M series, gengsinya beda. Apalagi Eh, dengan price pool yang tinggi sehingga goalsnya tuh nggak cuma title MSC-nya Mas Yabes, tapi mungkin ya salah satunya adalah menjadi pemenang 3 juta US dollar itu yang digadang-gadang. iya sih, iya itu mungkin make sense juga ya. Ya, cuman kalau kalau menurut gua sih ini kan mobile e-sport tuh kan sebenarnya kalau kalau gua lihat ya, ini di e-sport charts juga ya. Mobile Legends itu udah nomor satu, Be. Dari sisi prestis, dari sisi viewer gitu kan. Karena Hmm. nggak ada yang lain gitu kan. PUBG Mobile di bawah, AoV atau HOK itu juga di bawah gitu kan. Nah, menurut gue sih sebenarnya mendingan ngelebarin gitu, karena kalau cuman tadi motivasi pemain ya, eh tahun 2026 mau prize pool berapa, Be? Apakah mau 3 juta terus terus ya balik lagi, M6 mau berapa gitu kan. Ini Ya berarti itu. kan iya kan, ada 2 turnamen besar per tahun. Hmm. Kalau MSC udah 3 juta, M6 3 juta lagi nih. Berarti yang tadinya keluar berapa? Sebelumnya kan 800 dan 300 ribu ya. Hmm.
Itu kan berarti 1000 Sejuta seratus, ya 1.100.000 per tahun jadi 6 6 juta juta. setahun gitu kan. Nah, Wow. itu duitnya dari mana gitu kan. Duitnya dari mana? Gua ada lagi soundboard ini mah. Dari mana Dari duitnya? mana duitnya? Tapi emang ya itu sebuah pertanyaan yang harus nanti kita temukan sendiri jawabannya ketika mendekati M6. Karena kebetulan ya kalau misalkan hype udah pasti hype. Cuma efeknya ini gue juga nggak tahu apakah nanti 3 juta ini akan menjadi pemicu awal agar si Munton ini nanti akan terus menaikkan price poolnya. Karena di beberapa MPL kan udah ada tuh mas, kayak misalkan mereka tanding menang 2-0 atau menang 2-1 itu mereka dapetin hadiah juga, ada prize poolnya juga sebenarnya. Mereka absen aja di MPL Philippines itu per satu pertandingan dapat 150 atau 120 US dollar, yang dimana kalau misalkan mereka tanding 2 kali dalam 1 minggu ya berarti mereka dapetin 240-an dong secara cuma-cuma gitu loh, dan belum sama kalau misalkan mereka menang. Itu pun menurut gua juga biaya operasional yang sudah terjalankan semenjak adanya franchise league, sehingga kayaknya kalau 3 jutanya doang ya 3 juta buat MSC-nya doang, bukan buat MPL yang tadi lu bilang operasional. Dan kalau kita berbicara operasional, gua lebih setuju kalau grassroots-nya itu bukan cuma yang kayak tadi lu bilang Mas Yabes dari bawahnya doang, tapi kalau bisa dari lebih bawahnya lagi. Ya, Karena ya. keluh kesahnya ya para Yes, pemain ya. dan juga Ya, para ya. CEO kan yang kita dengar kan kayak ya pemain Indo tuh minim soal attitude-nya, walaupun mungkin banyak yang jago ya. Berarti kan dari SDM-nya dulu ya kan dipupuk sedemikian rupa biar nanti mereka udah terbiasa dengan turnamen, dan Ya, ranked tuh ya. jadi nggak harus nyari validasi gitu loh. Ya gue menang turnamen, gue nggak harus ngebacot-bacot di rank buat di notice, yang penting gue menang turnamen gitu loh. Ya, 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 bener sih, bener harus mulai dari bawah lagi ya. Dan sebenarnya mungkin ada faktor ini juga, Be. Kalau sekarang kan kayaknya dalam tanda kutip gampang nih, gampang untuk masuk MPL gitu kan. Hmm. Dan kita misalnya kita dibanding sama sepak bola deh. Untuk main sampai Liga 1 nih di Indonesia gitu kan. Itu kan perjalanannya panjang ya. Misalnya harus ikut dari SSB gitu kan, terus abis itu ikut PON apa Porda gitu-gitu kan. Nah, ketika sampai di tahap yang Liga 1 gitu kan. Nah, itu pasti kayak gue udah susah-susah nih sampai sini gitu loh, Be. Jadi gue nggak mau sampai ini hilang. Gak mau tergantikan lah intinya ya. Iya, karena effort gue pasti kan ada psikologi kita yang mikir gue udah sejauh ini nih, masa gue sia-siain kesempatan ini gitu kan. Nah, mungkin kalau di MPL kan ya karena nggak semua berawal dari MDL juga kan. Tiba-tiba langsung loncat MPL gitu loh. Nah, gue gini aja udah bisa kok di MPL gitu. Mungkin Oh. ya, mungkin jadi kayak ini berarti kan gampang gitu. Kalau misalnya nih dia bahkan sebelum ada MDL ada lagi nih, Be. Hmm. Nah, itu kan jadi lebih susah ya. Gua untuk berperform di MDL aja kan jelas nggak segampang itu juga kan. Setuju. Untuk lu jadi kayak wah yang mencuri perhatian di MDL tuh juga udah nggak gampang sebenarnya. Kalau misalnya dari situ aja udah susah terus sampai MPL, nah mungkin jadi kayak wah gua udah sejauh ini gua nggak mau sia-siain kesempatannya. Ya mungkin. Sebenarnya kalau di bawah MDL tuh ada juga Mas MICC sebenarnya. Iya, Dan dulu tuh benar. sempat ada MIC, tapi kalau MIC tuh kenapa menurut gue lebih berkesan ya? Mm-mm. Karena ketika abis MIC itu emang banyak yang langsung ke MDL, ke MPL gitu loh Mas Yabes. Iya, Sementara di iya. MICC mereka tuh OTW-nya ke MDL. Jadi Hmm. langsung direct gitu loh. Tapi kalau misalkan yang dulu MIC, karena itu pertama kalinya kita keliling-keliling dan kita ngelihat langsung gitu kan, oh ini pemainnya dari Bandung, ini mungkin dari Makassar atau ini dari mana gitu kan. Ya mereka langsung ada potensi untuk di scouting juga oleh tim-tim ya, salah satunya Boots yang sekarang ada di Onyx gitu kan. Dulu kan dia dari Bandung juga, salah satunya dia bareng sama Rexy, ada Race Boy juga kalau nggak salah di sana. Jadi menurut gua yang hal-hal kayak gitu loh yang mungkin harus diolah lagi dari bawah, yang kayak mungkin yang Mas Yabes bilang. Cuma gue penasaran sama yang lagi pada nonton, kalau kalian lebih setuju dengan sistem yang sekarang ya dari atas ke bawah, atau yang kayak Mas Yabes bilang dari bawah ke atas. Karena mostly kalau dari bawah ke atas itu udah pernah dilakukan sama Mobile Legends Bang Bang dan sempat terhentikan karena pandemi COVID-19. Iya, Nah, mungkin mereka mau iya, mulai lagi ya kan, bawahnya mau dijalanin lagi, cuma ya karena atasnya udah terjalankan ya udah barengan gitu loh atas bawah. iya, itu juga bisa sih dijalankan bersamaan ya. Cuman pertanyaannya nih menurut gua tetap sustainability nih yang akhirnya apalagi kan kemarin ada isu-isu ya pengen dijual lagi nih ya kan Oh si iya 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 iya. si Muntunnya gitu kan. Nah, itu kan yang karena menurut gua lebih
gimana ya? Udah bukan sekarang tuh pamer-pamer nih loh gue prize poolnya gitu tuh. Pamernya nih kayak nih loh gua tuh dari 2017 ya kan Mobile Legend sampai sekarang gue masih bisa konsisten viewer, konsisten apa ya player itu yang sebenarnya bisa dipanjangin gitu loh sampai lama gitu, sampai kayak Dota, sampai kayak League of Legends gitu kan. Jangan Sustainability. jangan kayak apa Vainglory, AoV gitu-gitu kan. Yang ya sekarang nggak Vainglory malah nggak ada sama sekali gitu. Ya udah, itu tuh lumayan lumayan dalam sih emang. Mas Yabes tuh emang gitu, guys. Pemikirannya tuh udah terlalu jauh ya emang sepuh media kita. Tapi terakhir nih, Mas. Pertanyaan Nah, terakhir yang mungkin sempat gua tanyakan juga di video sebelumnya. Kalau seandainya melihat price pool dari MSC sebesar ini, ya kan. Seandainya kita ambil seandainya nih, Mas. Seandainya M6 ternyata hadiahnya adalah 1,5 juta US dollar atau 2 juta US dollar. Seandainya dulu nih. Kira-kira apakah gengsi nanti akan bergeser orang-orang kayak lebih ngincer MSC dibandingkan dengan M series atau seperti apa? Karena kalau dari yang gua lihat ya, dari yang gua lihat ada atau beberapa komentar yang gua baca, ya mereka akan tetap membedakan bahwa M series itu di atasnya MSC, ya kan? ya, ya, Seperti ya. biasa, karena MSC itu ya biasanya Southeast Asia identiknya walaupun ada rebranding dan Hmm. nanti mungkin dari price pool, dari sistem dan segala macam yang mirip-mirip sama M series, orang-orang tuh bakal tetap M series bilangnya. Kalau dari Mas Abes gimana ngeliatnya? Kalau prize poolnya lebih kecil berarti ya. Ya Hmm. dua sisi sih ya. Di satu sisi mungkin ada juga yang player yang malah mungkin ya jadi malas-malesan ketika M6 Oh, gitu. dibalik. Iya, ya cuman cuman sebenarnya bisa juga ya ini kan tergantung masing-masing orang dan masing-masing viewer atau Hmm. masing-masing stakeholdersnya yang dalam ngelihat ini ya. Bisa juga kebalikannya ya, ya bodo amat prize poolnya gede lebih kecil cuman ini kan M6 gitu kan. Ini kan piala dunianya Mobile Legend Mobile gitu. Legends. Bisa aja yang dikejar bukan soal prize pool tapi soal prestis. Gua juara dunia Mobile Legend gitu kan. Nah, itu juga menurut gua tetap bisa juga. Cuman ya nanti kita lihat ya apakah eh impactnya sebenarnya seberapa gitu kan. Apakah viewernya nih jadi naik gitu ketika dengan 3 juta. Gua kayaknya nggak yakin naiknya akan sebanding gitu loh. Oh, maksudnya yang Maksud nggak sih? meledak banget atau signifikan banget gitu ya. Tapi Iya, mungkin ya angkanya tetap segitu seperti pada umumnya Mobile Legends dengan pertandingan-pertandingan yang pada umumnya di internasional gitu kali ya. iya, ini kan price pool naik 10 kali. Apakah viewernya naik 10 kali lipat? Kan kayaknya nggak mungkin ya kalau naik 10 kali lipat ya. Let's see sih nanti Ya, ya. pertengahan tahun ini ya. Karena kalau misalkan viewers gua cukup tidak notice hal tersebut sebenarnya. Mas Yabes mungkin yang lebih melihat chart tersebut, gue kayak lebih fokus duit 3 juta. Kayak fokus gue ke sana. Tapi berarti Mas Yabes cukup setuju dengan apa yang gue bilang ya. Kalau seandainya M series ya M series aja, beda gitu loh sama MSC. Menang Ya, MSC ya. belum tentu kalian tuh hitungannya walaupun mungkin ya sekarang sistemnya udah kayak M series ya, yang dimana ada wildcardnya juga, terus ada berbagai macam belahan dunia yang join kayak Latam, North America, ada Turki, ada EECA, ada East Europe, Central Asia, tapi tetap M series ya M series, MSC ya MSC, dan itu beda gengsi gitu loh, yang dimana seharusnya MSC yang dulu kita tahunya yang di Southeast Asia walaupun sudah semeledak ini tapi tetap gengsinya tetap akan dikalahkan dengan M series. Seperti itu kira-kira berarti Mas Abes kesimpulannya Ya, mungkin untuk sekarang iya, untuk kecuali nih sekarang. kecuali nih kita udah ngomong 2050 gitu ya, Mobile Legends masih Wah. ada. Mobile Legends masih ada dan terus konsisten di ibaratnya diseimbangkan gitu ya antara MSC dan M seriesnya ya. Mungkin nanti tahun itu akan berubah mindsetnya ya. Kalau sekarang sih susah ya karena MSC kan ya udah dari 2017 kan, Be. Mm-mm. Untuk mengubah paradigma itu kan nggak secepat itu sebenarnya. Kayak harus bener-bener apa ya, bener-bener pelan-pelan tapi Iya, konsisten. Itu tadi sih kata kuncinya yang iya. Mas Abes bilang, konsisten ya. Mungkin nanti akan didengarkan oleh Munton atau tidak saya tidak tahu. Tapi Mas Abes ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup video ini? Ya itu sih kalau gua sih berharap ya untuk ya misalnya ya siapa tahu nih ada orang Muntun yang denger gitu ya. Concernnya lebih sustainability sebenarnya karena gue yakin teman-teman yang nonton gitu fans juga nggak mau kan tiba-tiba nanti ya kayak Vainglory gitu. Gue juga ada banyak teman-teman player Vainglory, fans Vainglory yang
Sekarang udah nggak ada tontonan lagi, nggak ada turnamen lagi, itu kan malah jadi sedih ya, Be. Iya, Ya iya, nggak sih? betul. Setuju, 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 Da- setuju. Daripada gede-gedean itu kenapa nggak ya udah mending panjang, main umur panjang gitu loh. Bermain dengan umur panjang. Wah, sebuah quotes yang cukup menarik ya untuk bagaimana melihat ke depannya industri e-sports terutama yang berbagai macam game juga untuk berkembang. Thank you Mas Abes atas waktunya. Gua akan mau undur diri, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah. Dadah.